Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, salah satu di antara tantangan yang akan kita hadapi di akhir zaman ini adalah munculnya banyaknya orang-orang munafik yang akan membuat kekacauan dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW sejak dahulu sudah mengantisipasi, menanamkan kepada para sahabatnya untuk berhati-hati terhadap sikap kemunafikan. Bukan hanya jangan sampai kita terjebak dengan perbuatan munafik, tapi juga kita harus waspada terhadap kemunafikan. Nah, bahkan yang salah satu target yang harus kita dapatkan adalah bagaimana kalau kita itu melihat suatu kemunafikan adalah kita membencinya. Sampai ada sebuah sikap membenci itu adalah susah, ya. Kalau hanya menganalisa, oh ini munafik, ini adalah perbuatan nifak, itu bisa. Tapi sampai kita membencinya, karena kalau kita sudah membenci, kita akan terjebak pada perbuatan nifak, bahkan kita bisa membela, ya, kaum muslimin dari bahaya sifat kemunafikan mereka. Nah, berikut ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang dicantumkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab amanah, ya, yaitu hadis dari sahabat Huzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami dua hadis. Kata Huzaifah, faqad ra'aitu ahadahuma. Dua hadis yang disampaikan oleh Nabi ini, aku sudah menyaksikan satu dari hadis itu, sedangkan yang satunya lagi sedang ditunggu. Ya, ini apa maksudnya, rekan-rekan sekalian? Bahwa Huzaifah ibnul Yamani ini adalah sahabat yang kita kenal sebagai sahibus sir, pemegang rahasia. Jadi kalau bicara tentang bab tentang amanah, tentang data orang-orang munafik, ya, kalau hadisnya disampaikan oleh beliau memang pas, karena beliau adalah orang pilihan yang dipilih oleh Nabi untuk memegang rahasia. Dia mengatakan Nabi pernah menyampaikan kepada kami dua hadis. Apa yang maksud dua hadis itu? Dua hadis tersebut digambarkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan amanah ke dalam diri kita, dan yang kedua adalah bagaimana Allah mencabut amanah itu, ya, karena isinya dua. Huzaifah bin Yamid mengatakan, aku sudah melihat yang satu. Dua-duanya sudah disampaikan oleh Nabi, tapi yang satu sudah aku lihat, sedangkan yang satunya lagi kapan aku sedang menunggunya. Maksudnya apa, rekan-rekan sekalian? Maksudnya bahwa di zaman Nabi SAW masih hidup, ya, beliau Huzaifah masih hidup, bahwa isi kandungan hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang amanah itu diberikan kepada seorang hamba, itu sudah nyata di zaman Nabi. Para sahabat, di mana mereka begitu benar-benar memegang amanah. Aku sudah lihat itu. Tapi hadis yang keduanya tentang dicabutnya amanah belum aku lihat, karena baru akan terjadi nanti pada generasi-generasi sesudahnya. Itu yang dimaksud. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal, bahwa proses amanah itu diberikan adalah Allah meletakkannya di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi amanah itu dibahasakan nazalat, turun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa amanah itu diberikan oleh Allah kepada kita secara fitrah. Ini Allah memberikannya, bahkan ada di dalam hati kita yang paling dalam, tertancap. Ditambah lagi kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkannya, tsumma nazalal Quran, sudah diberikan sebagai fitrah, kemudian Al-Quran turun. Fa'alimu, lalu kemudian manusia pun menjadi tahu hakikat amanah yang sudah diberikan oleh Allah dalam hatinya itu menjadi tambah mantap. Minal Quran wa'alimu minas sunnah. Mereka tahu dari Al-Quran, mereka tahu dari sunnah tentang hakikat amanah ini. Lihatlah bagaimana rahman dan rahimnya Allah, bahwasanya amanah ini diberikan oleh Allah sebagai pemberian karena begitu pentingnya. Ya, kita tahu ayat yang mengatakan inna aradnal amanah ala samawati wal ard. Kami pernah sodorkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka enggak mau, merasa berat memikulnya. Kemudian akhirnya dipikullah oleh manusia. Karena manusia sudah menyatakan bersedia, maka Allah memberikannya dengan
pemberian hadiah, dan dikuatkan lagi dengan turunnya Al-Quran dan dijelaskan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan yang pertama. Jadi kita harus menyadari, mendeteksi bahwa amanah itu sebenarnya kita punya potensi dalam diri kita masing-masing untuk menunaikannya. Kemudian yang menakutkan adalah, yang menyedihkan dan menakutkan, mengkhawatirkan adalah kandungan hadis yang kedua. Rasulullah mengatakan bagaimana amanah itu dicabut dari kita. Setelah Allah berikan, kok dicabut? Jadi pemberiannya itu adalah fitrah, sedangkan dicabutnya itu ternyata adalah karena ulah kesalahan kita. Karena ada sebab kesalahan yang kita lakukan, yaitu apa? Dosa, kelalaian kita yang kemudian dicabut. Dan kita tahu bahwa tidak amanah itu adalah salah satu ciri orang munafik. Nah, ini dia, bahwa bentuk kebencian kita terhadap orang munafik, perbuatan nifak, adalah menjadikan kita harus waspada. Jangan sampai amanah itu tercabut dalam diri kita setelah Allah menguatkannya. Bagaimana itu, saudara sekalian? Bahwa proses dicabutnya amanah itu ternyata tadarruj, ya, tadrijian, yakni bertahap. Yang pertama kata Rasulullah SAW bahwa Allah mencabutnya itu dari seseorang ketika dia sedang tidur, yaitu Allah yanamur rajulun nauma fatuqbadul amanah min qalbih. Ketika seseorang sedang tidur, maka dicabutlah amanah itu dari diri seseorang. Para ulama mengatakan yang dimaksud tidur di sini sebenarnya bukan tidur secara hakiki, tapi adalah bentuk kelalaian. Kita lihat bagaimana dicabutnya amanah itu digambarkan dalam hadis ini saat seseorang lalai, ya, dan digambarkan dalam tidur. Tidur itu adalah masa di mana kita lalai dan prosesnya adalah cepat sekali dan mudah. Orang namanya tidur, setiap hari tidur, artinya hati-hati, ya. Ketika kita lalai sedikit, maka fatuqbadul amanah min qalbi. Allah akan mencabut amanah itu dari hati seseorang. Lalu kemudian awal mulanya apa? Dari semacam amanah itu besar seperti gunung, kemudian lama-lama habis. Ya, tinggal tersisa sedikit. Kemudian lama-lama habis lagi sampai dibuat sebuah perumpamaan oleh Nabi. Amanah itu nanti bentuknya seperti apa? Luka dalam kulit kita. Pernah nggak kita ngelihat kayak luka kesandung? Kalau kita kan nanah, isinya adalah air, darah kotor, isinya nanah, melembung kayak cantengan. Atau kebakar, melembung, sebenarnya isinya kosong. Tuh, kalau kita tusuk, kita pecahin, keluar keluar cairannya, maka tidak tersisa apa-apa. Maka amanah itu seperti itu nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW. Orang kelihatan alim, wah si fulan itu amanah. Orang yang amanah itu menjadi jarang, unik, ya, di akhir zaman. Siapa? Sampai ditemukan dalam satu kampung tidak ada orang yang amanah. Kalaupun ada, cuma ada satu. Itu pun ternyata yang ada pun itu cuma pencitraan doang. Betapa mengkhawatirkan sekali amanah ini. Si fulano luar biasa ibadahnya, luar biasa ilmunya, alimnya. Padahal dia cuma seperti koreng yang luka itu, cuma kelihatan doang melendung, padahal ditus nggak ada apa-apanya. Lalu siapa yang amanah? Sampai Nabi SAW mengatakan, menutup hadis ini, makna nanti akan terjadi seseorang itu berbaiat. Kalau sekarang aku tidak peduli orang yang mau baiat kepadaku, dari seorang muslim, dari orang Yahudi, orang Nasrani, karena saat itu di zaman di mana orang masih memegang kuat amanah. Silakan, aku akan terima baiatnya. Tapi nanti aku akan pilih-pilih. Aku tidak akan membaiat seseorang kecuali si fulan, karena saking unik atau jarangnya, langkanya orang yang amanah. Siapakah yang akan mengemban amanah ini jadi akhir zaman? Mudah-mudahan kita setelah membahas hadis ini terdorong untuk menjaga amanah yang sudah Allah berikan. Jadi dengan cara apa? Ada menunaikan dengan sebaik-baiknya, kemudian menghindari kelalaian, ya, baik sengaja maupun tidak disengaja, dihindari agar amanah itu masih tetap melekat dalam diri kita. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas tentang amanah. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita bisa dilindungi dari sifat-sifat munafik, ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.